Assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam, Kiai. Fadol, Kiai. Fadol. Lagi serius amat. Masya Allah, Kiai. Baca apa Kak? Ini ada fenomena sekarang banyak anak yang istilahnya melantarkan atau bukan ya, karena menitipkan orang tuanya yang sudah sepuh ke panti-panti jompo semacam itu. Ini seperti apa dalam Islam ya, Kiai ya? Fadol, Kiai. Saya ingat pertanyaan ini, jadi ingat sebuah kisah. Jadi dalam sirah An-Nabawiyah pernah dialami sahabat Kanjeng Nabi besar kita Muhammad Shallallahu SAW. alaihi. Cerita ini sangat masyhur di masyarakat yang dikenal dengan sahabat namanya Alqamah. Alqamah. Itu salah satu sahabat Nabi ya? Ya, seorang pemuda yang ahli ibadah, yang ahli sedekah, orang yang soleh, dia punya ibadah, tapi pernah membuat salah satu sifatnya yang mengecewakan hati orang tua. Singkat cerita, istri daripada Alqamah mengutus orang ke Rasulullah, mengabarkan bahwasanya suaminya sedang sakit keras. Akhirnya Rasulullah mengutuslah sahabat Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Mereka berangkat untuk menjenguk Alqamah. Dapat kabar dari mereka, ya Rasulullah SAW, ini ada yang aneh ya Rasul. Alqamah ini pemuda yang soleh, ahli ibadah bersama kita, gemar baca Quran, gemar untuk sedekah, juga seorang pengusaha yang sukses. Tapi kenapa ya Rasulullah ini tidak bisa untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Akhirnya Rasulullah pun bertanya, apakah Alqamah masih punya orang tua? Masih punya orang tua apa enggak ini? Masih ada ya Rasulullah, orang tuanya sudah tua renta. Rasul pun mengutus sahabat untuk ke rumah orang tua Alqamah, untuk menanyakan, bagaimana, kamu tahu nggak dengan kondisi anak kamu Alqamah ini? Nah, diutuslah utusan Rasulullah SAW sambil menyampaikan, apakah Rasulullah untuk datang langsung ke ibundanya atau ibundanya akan datang ke Rasulullah? Nah, akhirnya ibunya menjawab, tentunya lebih utama aku yang untuk datang berkunjung ke Rasulullah. Dia pun memakai tongkatnya karena sudah tua renta, nah mendatangi ke Rasulullah SAW. Di sini Rasulullah mulai bertanya, wahai ibu, apa kamu ingat dengan anak kamu yang namanya Alqamah? Aku ingat ya Rasulullah. Beliau anakku yang soleh, ahli ibadah, gemar sedekah, juga seorang pengusaha yang sukses. Apa yang ibu alami, yang ibu rasakan terhadap anak ibu? Ya Rasul, aku kecewa. Aku sakit hati dengan Alqamah. Apakah yang menyebabkan ibu sakit hati, kecewa, sangat terpukul dengan sikap Alqamah? Iya ya Rasulullah, karena dia lebih mengutamakan istrinya, lantas menyepelekan aku sebagai ibundanya. Masya Allah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ibu tidak mau maafkannya? Tidak ya Rasulullah, hatiku sangat sakit ya Rasulullah. Na'udzubillah. 9 bulan lebih ya Rasulullah, aku kandung Alqamah. Di saat proses melahirkan, dengan 2 resiko, kalau nggak hidup adalah mati. Aku susui dia sampai 2 tahun, aku besarkan dia, aku rawat, sehingga sudah menjadi seorang pemuda yang berhasil, soleh, ahli ibadah bersama engkau ya Rasulullah. Tapi hatiku sangat kecewa ya Rasulullah. Kenapa? Dia menelantarkan aku sementara lebih mengutamakan istrinya ya Rasulullah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baiklah ibu, kalau memang ibu tidak mau memaafkan Alqamah, wahai Bilal, Ammar bin Yasir, kumpulkan kayu bakar secukupnya. Si ibu ini bertanya, ya Rasulullah, engkau meminta para sahabat kamu untuk mengumpulkan kayu bakar untuk apa? Wahai ibu, daripada Alqamah nanti diseksa di akhirat dengan bagaimana dahsyat dan panasnya api neraka, lebih baik sekarang di depan mata kamu sendiri kita akan bakar hidup-hidup Alqamah. Masya Allah, na'udzubillah. Engkau akan membakarnya Rasulullah? Iya, karena kamu tidak mau maafkan daripada putramu. Segalak-galaknya macan belum pernah memakan anaknya sendiri. Ya Rasulullah, walaupun aku sakit hati, sangat sedih ya Rasulullah perasaanku, tapi rasanya tidak ada seorang ibu yang manapun yang tega anaknya akan dibakar hidup-hidup di depan matanya. Jadi gimana ibu? Ya Rasulullah, daripada kau bakar anakku hidup-hidup, demi Allah engkau saksikan Rasulullah, aku maafkan kesalahan Alqamah. Kamu ridho wahai ibu?
Ya Rasulullah, aku ridho lahir batin, aku maafkan kesalahan putraku ya Rasulullah. Diutuslah Bilal, diutus Ammar bin Yasir untuk menyaksikan bagaimana kondisi Alqamah berikutnya. Begitu beliau baru sampai, dapat kabar sudah dari dalam, Alqamah telah meninggal dunia, dan dengan kondisi yang sangat bagus sekali selesai mengucapkan 2 kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setelah mendapatkan ridho dan maaf daripada ibundanya. Dari kisah ini, surah ini, ibrahnya apa sih? Banyak. Dari mau'idah atau sirah ini bisa kita lihat, padahal Alqamah bukan ahli maksiat, ahli ibadah loh. Soleh, Yang mengatakan sodako. soleh ini bukan siapa-siapa, Rasulullah. Masya Allah. Jadi kalau Rasulullah mengatakan soleh, ya bukan manipulasi, bukan pencitraan, memang betul-betul apa adanya. Tapi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena mempunyai trouble sedikit Dengan membuat ibunya, jengkel ibundanya, tidak bisa sama sekali. Ya, dan bisa kita lihat begitu mendapatkan ridha daripada ibundanya, dengan izin Allah begitu mudah Alqamah untuk menghembuskan napas terakhir dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sambil ngobrol kita pesen minum ya, Kiai ya. Boleh. Mas, boleh Mas? Ada apa aja nih? Aji. Boleh. Iya. Kahwa ya? Aki bawa buntelan, kopi yang kentelan. Masya Allah, 2 kalau gitu. Syukran, makasih Mas. Ya. Segitu doang tuh 2 huruf maka udah nggak boleh apalagi lebih dari itu. Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma, jangan kamu membentaknya Allah, karena sakitnya orang tua ketika mendapat bentakan dari anak. Nah, ini kayaknya kohwanya udah datang nih, Kiai. Alhamdulillah. Masya Allah, kopi anget gini, Kiai ya. Alhamdulillah, ini pesanan Mas Alka. Syukran jazilan, Kiai. Ada Afwan, kopi afwan, dibungkus afwan, lampe. Kiai. Ini kopi nyampe. Masya Allah. Syukran. Afwan. Nikmatul ya Allah. Masya Allah. Kiai, ngomong-ngomong tentang durhaka ini, Kiai Iya. ya. Batasan-batasan atau apa aja yang perilaku kita termasuk dalam durhaka pada orang tua ini, Kiai? Di dalam Quran ada beberapa surat yang tegas menjelaskan bagaimana tata cara jangan sampai kita tergelincir menjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Alhamdulillah. Di antaranya saya ingin mengawali dengan firman Allah surat ke-31, surat Luqman, juz ke-21, dari mulai ayat ke-14-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Allah Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua kamu, hamalathu ummuhu, ibu kamu mengandung kamu, wahnan ala wahnin, capek bertambah capek. Kalau meminjam bahasa Kanjeng Nabi, inna ahadakum yujma'u fi batni ummi arba'ina yawma nutfah. 40 hari pertama berbentuk sperma, Nutfah ya. nutfah, Kiai, ya. air kotor. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Wahnan ala wahnin, lelah bertambah lelah, 8 bulan, 9 bulan. Bahkan ada yang sampai 11 bulan. Itu perjuangan orang tua kita. Allahu Akbar. Bayangkan, ya diri kita saja. Beli kelapa ukuran 2 kilo, Oke. kalungkan di atas perut kita, cuman syarat, jangan dilepas-lepas. Kira-kira kita mau enggak? Sehari aja udah ngap kayaknya, Kiai. Ini ibunda kita perjuangannya. Masya Allah. Allahu Akbar, tidur, berbaring, gelisah, celentang, masih nggak enak, tengkurap apalagi, ngeri, gitu kan? Iya, itulah orang-orang hamil. Nah, proses melahirkan, kalau ndak hidup mati. Setelah lahir kata Quran, wa fisaluhu fi amain, dia susui anaknya sampai 2 tahun berturut-turut. Makanya Allah menetapkan perintahnya ini, kalau kita nggak sering sejalan, maka sia-sia kita. Sering sejalan, anishkurli wali walidaik. Bersyukur kamu kepadaku, bersyukur kamu kepada kedua orang tuamu. Maksudnya, sholat kita kerjakan, puasa kita jalankan, Sodako, baca Qurannya ya, fase, semuanya. sedekahnya rajin,
subhanallah, ibadah-ibadahnya udah luar biasa. Tapi sama orang tua ngelawan, sia-sia. Atau sebaliknya, sama orang tua patuh, berbakti. Tapi sama Allah diabaikan, juga sia-sia. Jadi ketika perintah Allah dikerjakan, anis kulli wali daik. Harus tetap seiring sejalan. Begitu juga kepada kedua orang tua kamu. Masya Allah. Imma biyabluguna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahum ma'uf. Apalagi kalau orang tua kita makin usia sudah tua. Sekarang kita sudah masuk usia 40, berarti orang tua kita kalau masih hidup antara 62, 63, 65, tenaga udah makin berkurang, ya, pandangan mata sudah makin banyak tidak lihat secara dekat, kemudian pendengaran, giginya, tenaganya. Allah menyebutkan fala taqul lahum ma'ufin. Ini kalau kita ngaji usul fikih namanya qiyas aulawi. Qiyas aulawi. Nah, yang maksudnya gimana? Ah aja nggak boleh, apalagi Membentak. lebih dari itu. Cih, segitu doang tuh dua huruf maka udah nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Wala taqul lahum ma'ufin wala tanharhuma, jangan kamu membentaknya Allah, karena sakitnya orang tua ketika mendapat bentakan dari anak. Ini tuh rasa sakitnya, dia kebayang lagi proses menghamilinya, proses ketika udah besar anak membentaknya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah dengan keduanya, bahasanya indah loh, ucapan yang mulia. Qaulan karima. Masya Allah. Betul-betul saktinya ini berbakti sama orang tua. Perintah buat kepada Allah disamakan deh. Karena di sini wawu atap, anis kulli wali walidai. Jadi kedudukan ya? sama. Masya Allah. Jadi dengan Allah dan kedua orang tua kamu. Tak heran itu ya. sama kedudukannya. Tak heran ridho Allah fi ridhal walidain. Nah, itu hadisnya. Ridha Allah bersama keridhaan orang tua, pun sebaliknya kemurkaannya bergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Itu bicara dalil baru surat Luqman. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 23 24 Allah mengajarkan, tadi kan etika akhlak ya, jangan membentak, jangan mengucapkan. Nah, Allah menyuruh lagi wakhfid lahuma janahadzuli minar rahmah, doa buat keduanya, wa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Sambil minum, Gay? Ya. Fadal, Gay. Teh gula? Enggak. Enggak, Gay. Udah manis ya orangnya. Bismillah. Lah. Semua dosa-dosa Allah tutup. Dulunya tukang ninggalin sholat, dulunya pernah bunuh orang, itu masih Allah tangguhkan. Tapi ketika durhaka sama orang tua, dibayar di dunia kontan. Jadi yang tadi saya jelaskan itu surat Al-Isra ayat 23. Al-Isra 23. Nah, jadi imma yabluguna indakal kibara, itu surat Al-Isra ayat 23. Baik. Nah, tadi sudah bagaimana kita mengatakan aja nggak boleh kan. Betul. Macam itu. Nah, jika memang sedemikian kita pernah berbuat sedemikian kepada orang tua, nanti seperti apa gimana Kiai ya? Selagi orang tua kita masih ada, ambil kesempatan untuk bagaimana kita menyenangkan hati perasaannya. Kalau memang kemarin-kemarin kita punya sikap yang tadi melanggar firman Allah surat Al-Isra ayat ke-23, orang tua kita masih hidup, jangan pernah untuk berhenti meminta ridho dan maaf daripadanya. Masya Allah. Karena nggak mungkin kita dari kecil sampai besar ini nggak pernah punya salah kepada orang tua. Otomatis. Tapi insya Allah yang namanya keridoan orang tua kepada anak, apalagi anak mau berkunjung datang, jangankan ya seperti kita sekarang, Allah sudah berikan kemampuan bisa menyenangkan dengan memberikan bawaan. Datang anak ke orang tua saja, kalau boleh saya wakilkan, gunung dibilang besar, besaran hati orang tua itu. Masya Allah. Nah, kalau beliau berdua sudah meninggal dunia seperti apa ya? Nah, ini ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, kedua orang tuaku sudah meninggal dunia, apakah masih ada cara untuk aku berbakti kepadanya? Masya Allah. Di sini Nabi menjawab, bala, ada, kata Rasulullah. Yang pertama, istighfaru lahuma. Istighfar untuk Memohonkan ampun buat keduanya. Nah, makanya korelasinya dalam surat ke-17, juz ke-15, ayat ke-24, wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah.
wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi istighfar lahuma, mintakan ampun buat keduanya. Minimal kita baca rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini cara ba'da sholat lah ya. minimal ba'da sholat, setiap yang sholat 5 waktu jangan pernah kita abaikan. Masya Allah. Ada satu hadis pemirsa, idza tarakal abdu ad-du'a lil walidain. Apabila seorang hamba dalam setiap harinya udah berani ninggalin doa buat kedua orang tuanya, berani ninggalkan doa buat kedua orang tuanya, maka dengan begitu tega pun Allah akan menutup pintu keberkahan rezekinya. Alhamdulillah, summa na'udzubillah. Jadi tolong, jangan pernah berhenti setiap minimalnya 5 waktu. Ya, kita angkat kedua tangan kita. Hafal yang tadi, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Syukur-syukur kita bisa mempunyai kesempatan waktu bisa menghadiahkan 30 juz Al-Qur'an. Nah, sempat 30 juz minimal, misalkan apakah surat Al-Muluk, apakah Waqi'ah, apakah Yasin, apakah As-Sajadah, apakah Al-Kahfi. Syukur-syukur minimal Fatihah, minimal juga rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita bacakan khususanillah ya. Iya, dengan sendirinya pahalanya Allah berikan kepada kedua orang tua kita telah meninggal dunia. Itu yang pertama, istighfarul lahuma. Yang kedua, kata baginda Rasul, at-tasaddaqu alaihima. Ketika kamu ada rezeki, niatkan kamu bersedekah, pahalanya buat almarhum, almarhumah. Bapak kita atau ibu kita yang telah meninggal dunia. Nah, yang ketiga, Rasulullah memberikan cara bagaimana cara aku berbakti ya Rasul ketika orang tuaku telah tiada. Nabi mengajarkan, sambungkan tali silaturahim kepada sahabat-sahabat orang tua kamu yang masih hidup. Masya Allah. Sahabat beliau berdua pun. Ya, sekiranya kita ingat, oh iya dulu abah saya masih adanya, sering ngajak saya silaturahim ke sana. Sekarang orang tua tengah ada, sempat datangi cambangi. Masya Allah. Begitu agama mengajarkan. Cara berbakti kepada kedua orang tua kita sekalipun telah tiada di muka bumi ini. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jika kita memang udah terlanjur berbuat sesuatu yang tidak mengenakan orang tua, akibatnya yang akan kita terima apa ya? Dampak pertama, ya secara di dunia, Allah cabut pintu keberkahan rezekinya. Dunia ini kalau sudah, ya udah nggak berkah rezeki. Kalau bahasa orang Jakarta nggak semenggak udah. Bahasa kasarnya mohon maaf, kue cincin ganda sturi, makin miskin nggak tahu diri. Naudzubillah, Allah ya fatminah. Nah, itu ketika kita durhaka sama orang tua. Kedua, semua dosa-dosa Allah tutup. Dulunya tukang ninggalin sholat, dulunya memabuk, dulunya pernah bunuh orang. Itu masih Allah tangguhkan untuk iqabnya, untuk sanksinya. Tapi ketika durhaka sama orang tua, dibayar di dunia kontan. Masya Allah, nggak usah pakai nunggu di akhirat. Nggak perlu nungguin di akhirat. Durhaka sama orang tua, di dunia dibayar kontan. Dan kalau sampai akhir hayat orang tua tidak meridoi dalam kondisi uququl walidain, naudzubillah min dzalik, Allah yafat ya Allah. Kenapa? Jangankan surga, baunya pun nggak akan Allah berikan. Itu buat mereka yang berperilaku uququl walidain seperti tema yang kita angkat saat ini, durhaka kepada orang tua. Kiai, minum kopi sudah, tahu hisiah mauidhah hasanah dari Kiai juga sudah, insya Allah berkah untuk kita semua. Amin, ya Allah. Saatnya kita udah dengar adzan Kiai, kita sholat bareng, kita foto Kiai. Sama-sama. Foto Kiai. Ayo. Syukran jazilan. Afwan. Metro TV, knowledge to elevate.